لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang hisab, di mana orang beriman, orang kafir, orang munafik semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman ada dua keadaan. Ada yang dia dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang dihisab dengan hisab yang niqah, yang detail. Bahkan ada di antara mereka dalam hadis yang lain yang tidak bisa langsung menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang kafir dan munafik, maka mereka tidak dihisab dalam keadaan seperti orang beriman. Maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyebutkan tentang hisab, beliau mengatakan wa amma al-kuffar wal munafiqun, orang kafir dan munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, mereka dipanggil, diteriaki di hadapan para makhluk. Hisabnya bentuknya terbuka, terang-terangan, dihinakan. Haulai alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Muttafaqun alaih. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk semuanya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mendustakan Tuhannya. Maka laknat Allah bagi orang-orang zalim. Cukup dihisab dengan hisab global ataupun hisab yang detail, tapi nikmat diberikan semua, kemudian dia mengakuinya, kemudian dia mengakui pada dirinya akan kekafirannya. Bahkan orang munafik berusaha berkelit ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau telah diberikan nikmat ini dan ini semua? Kata dia, iya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kau lakukan? Kata dia, ya Allah, aku beriman kepada engkau, kepada kitabmu, kepada rasulmu, salat, puasa, sedekah. Dia memuji dirinya dengan apa yang dia bisa lakukan. Berkelit. Fayaqulu haula'i, dan kata Allah Subhanahu wa taala, sudah. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan, al-an, hari ini nab'atu syahidan. Kami akan mencari saksi atas perbuatan. Kemudian dia berpikir pada dirinya, man dzalladzi yashhadu alaihi, siapa yang bisa memberikan saksi
Orang semua tahu kalau aku di antara orang beriman. Lahir dia memang tidak beriman. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis tersebut, yuhtamu ala bihi, mulutnya dibungkam. Dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqi bicaralah. Maka dia berbicara dengan amalnya. Waladzika yu'ta min nafsihi, agar dia tidak bisa lagi berkelit pada dirinya. Itulah munafik. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini tentang hisab. Insyaallah alhamdulillah kita sudah bahas di liqa'ul salih, pertemuan yang lalu. Dan perlu diketahui yang pertama dihisab itu sholat. Yang pertama kali dihisab berikan amalan adalah sholat. Siapa yang baik sholatnya maka baik seluruh amalannya. Ya, siapa yang buruk maka itu tanda amalan yang lain juga sama. Memang ada beberapa amalan yang bisa menambah, yaitu sholat sunnah menambah kekurangan pada sholat wajib. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, maka tanda keburukan pada dirinya. Dan perkara pertama yang dihisab pada urusan manusia, urusan darah. Urusan darah, siapa yang membunuh sesama muslim, bagaimana haknya, apakah hak ataupun tidak, siapa yang berhak dan apa yang harus ditunaikan dari hak mereka, itu yang pertama kali urusan darah. Kemudian perkara berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang masalah kiamat adalah tentang al-haud telaga. Kata beliau, wa fi arasatil qiyamah al-haud al-mawrud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat, di tempat yang luas dari kiamat di padang mahsyar, ada al-haud telaga al-mawrud, didatangi dan diminum. Ya, airnya. Ma'u asyaddu bayadan min al-labani, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla min al-'asali, lebih manis daripada madu. Aniyatuhu 'adadu nujumis samai, wadah-wadah, bejana-bejana, berarti gayung-gayungnya adalah sejumlah bintang-bintang, panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Siapa yang minum darinya 1 minuman tidak akan haus lagi selama-lamanya. Baik. Apa itu al-haud? Al-haud secara bahasa adalah tempat berkumpulnya air. Disebut al-haud, tempat berkumpulnya air. Berarti yang bisa disebut dengan haud di dunia, ya, dari perkara yang kita lihat adalah seperti bendungan, itu juga disebut haud, kemudian waduk, kemudian danau, ya, kemudian juga bahkan disebut haud pada baskom, ya, itu juga haud. Intinya adalah tempat berkumpulnya air. Ini secara bahasa. Yang diinginkan di dalam masalah ini adalah haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki haud di hari kiamat nanti, yang disebutkan sifat-sifat oleh beliau di dalam kalimat beliau yang kita telah baca tadi. Dan ini kita bisa bahas dari apa yang beliau sebutkan dari beberapa sisi. Yang pertama, haud itu sudah ada. Haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini telah ada. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau berkata, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya aku demi Allah benar-benar sedang melihat kepada haudku tersebut hari ini sekarang.
Kemudian Rasulullah SAW juga menyebut dalam hadis yang lain dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, "Wa minbari ala hawdi," mimbarku di atas telaga. Dan ini tafsiran para ulama banyak sekali. Di antara kemudian tafsirannya adalah bahwa memang keadaannya seperti itu dari sekarang. Mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas telaga beliau. Hanya saja ini hal gaib, tidak kita lihat karena ini perkara gaib. Dan ini bisa jadi juga kaitannya dalam hari kiamat, di mana nanti mimbar tersebut akan diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan diletakkan di atas kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bahwa haud ini dituangkan kepadanya dua kalau bahasa kita pancuran dari Kautsar, dua mizan dari Kautsar. Kautsar adalah sungai yang besar yang Allah memberikan kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi di dalam surga, dan pancuran tersebut muaranya berada di Al-Haud. Ini dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari dan Thawban radhiyallahu anhu. Yang ketiga, waktunya haud itu adalah sebelum melewati Sirat. Karena memang keadaannya itu yang mengharuskan seperti ini. Kata beliau dalam riwayat Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah dalam Ziyadah al-Musnad dari Abu Razim radhiyallahu anhu, dan di situ disebutkan bahwa dengan lafaz yang jelas bahwa haud tersebut adanya sebelum Sirat. Adanya sebelum Sirat. Yang berikutnya, yang akan datang dan minum darinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya. Ada orang-orang yang sombong, yang mengingkari, tidak mau ikut kepada syariat, maka dia akan diusir darinya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kaum orang-orang dari orang-orang yang mengikutiku, yang bersahabat denganku. Jadi bahkan disebutkan di sini orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian kecil dari kalangan yang pernah bersahabat dengan dia. Hatta idza ra'aytuhum wa rufi'u ilayya usturidu duni. Sampai ketika aku sudah melihat mereka dan mereka sudah ditambahkan kepada aku, mereka dihalangi dariku. Kalau dan maka aku akan mengatakan saat itu, ay Rabbi usayhabi, ya Rabbu sahabat-sahabatku itu, usayhabi, ya Rabbu sahabatku itu. Fayuqalan dari akan dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Dikata para ulama di antara tafsirannya adalah sebagian kalangan yang sangat sedikit dari sebagian sahabat atau yang pernah menjadi sahabat. Karena syarat dari sahabat kemarin adalah bahwa beliau pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti beliau dan tidak teriman. Ya, ini kemungkinan dikata para ulama adalah sebagian yang pernah menjadi sahabat namun dia murtad di akhir hidupnya. Dan sebagian lagi mengatakan yang diusir termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Berbuat kebid'ahan ini termasuk tidak mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dalam kalimat innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu perbuatan apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu, sehingga mereka diusir. Ya, termasuk ihdas adalah ihdas bid'ah, mengada-adakan bid'ah. Maka ya,
Ini kaitannya dengan al-haud. Kemudian masalah haud juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang meriwayatkan hadis tentang haud ada 40 sahabat dan kebanyakannya berada di dalam Sahihain. Dan kita kata para ulama, hadis-hadis yang tentang haud ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, dan kemungkinan dusta itu tidak ada, mustahil untuk mereka bersepakat berdusta. Karena saking banyak yang meriwayatkan, 40 sahabat mungkin tidak berdusta. Dari mereka diambil oleh seandainya jumlah yang sama maka kita bersepakat berdusta mungkin. Sampai kepada a'immah, para ulama yang menyebutkan hadis, mereka berdusta tidak. Maka ini ditetapkan dan kepastiannya jelas. Namun uniknya ada sebagian orang yang mengingkari, terutama dari kalangan Mu'tazilah al-Kalam, yang mereka bermain dengan logika yang tidak tepat. Maka mereka mengingkari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal hadis-hadis itu jelas dengan riwayat yang mutawatir. Kemudian masalah berikutnya adalah tentang sifat ciri-ciri air dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban." Airnya lebih putih daripada susu. Kemudian mu'akla min al-asal, lebih manis daripada madu rasanya. Baunya dalam riwayat hadis ya Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, baunya lebih harum daripada misik. Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku perjalanan 1 bulan. Ma'uhu al-ashaddu, ma'uhu abyadu min al-laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu min al-misk. Aromanya lebih harum daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Ya, kizan artinya adalah bejana seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minhu la yatma'u minhu abada. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Aniyatuhu kanujumis sama." Bejana gayung-gayungnya seperti bintang di langit. Inilah apa mencakup jumlahnya mirip dengan jumlah bintang di langit, saking banyaknya. Juga sifat yang lain seperti cahayanya, kilauannya, keindahannya. Ini juga seperti bintang di langit. Ya. Baik. Dan kata beliau masalah luas lebar dari panjang, panjang dari lebar yang disebutkan. Kata Rasulullah SAW, lebarnya perjalanan 1 bulan, ya panjang 1 bulan. Ini menunjukkan bahwa itu berbentuk lingkaran. Berbentuk apa? Lingkaran. Karena yang sisi-sisinya sama, 1 bulan penuh. Ya menunjukkan bahwa itu lingkaran seperti jari-jari atau diameter. Baik, barakallahu fikum. Kemudian efek dari minum dari telaga tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang-orang yang mencari sumber yang lain selain Rasulullah SAW di dunia, maka dia akan terusik. Dan siapa yang minum dari telaga beliau adalah orang-orang yang mengikuti beliau,
Maka berikutlah dengan syariat ini, siapa yang minum darinya tidak akan butuh kepada syariat yang lain. Karena yang bisa minum adalah yang mengikuti syariat. Karena memang dia tidak akan butuh kepada sumber-sumber yang lain, cukup kepada Al-Quran dan Hadis sesuai yang beliau pahami Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabatnya dari beliau, yang dipahami oleh murid-muridnya sampai saat ini. Maka kata Rasulullah SAW, "Man syariba minhu la yatma'u abada." Siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Kemudian masalah terakhir adalah apakah setiap nabi memiliki haud atau hanya Nabi SAW, Nabi kita Muhammad saja yang memilikinya? Jawabannya, setiap nabi memiliki haud. Hanya saja yang paling besarnya adalah, yang paling indahnya, yang paling besarnya adalah haud Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, dengan sanad yang dibicarakan, tetapi disebutkan oleh banyak para ulama di atas Syekh Al-Albani. Kata beliau, seluruh jalannya itu hasan atau sahih. Kata beliau, inna li kulli nabiyyin hawdha. Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud masing-masing. Karena apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki haud yang diminum dan didatangi oleh umatnya, maka setiap nabi pun akan memilikinya untuk umatnya masing-masing, sehingga umat para nabi tersebut bisa memanfaatkannya. Namun tentunya haud yang paling indah, yang paling besar adalah haud Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian masalah berikutnya beliau bawakan adalah masalah as-sirat. Sirat adalah jalan atau jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Kata beliau, "As-siratu mansubun ala ahli jahannam." Wa huwa al-jisr alladhi baina al-jannati wan-nar. Sirat akan dipasang di antara bibir jahannam, yaitu adalah jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Sebagian para ulama berselisih tentang bagaimana bentuknya. Sebagian mengatakan tariqun wasi'un yamurru an-nasu 'alaihi 'ala qadri 'amalihim. Sirat itu jalan yang luas yang manusia melewatinya sesuai kadar amalnya. Karena kata as-sirat secara bahasa konsekuensinya seperti jalan pada umumnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwa di dalam sirat tersebut ada mazil, ada ketergelinciran, ada dah, dan juga masih ada sesuatu yang menggelincirkan. Dan ketergelinciran tidak terjadi kecuali kalau luas jalannya. Adapun kalau sempit maka tidak. Kata beliau begitu. Ini sebagai para ulama. Sebagai para ulama mengatakan as-sirat justru dia sangat tipis. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara balagh, ya, bahwa kata Abu Sa'id Al-Khudri, balagh sampai kepadaku anna al-isra a'taqu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayfi. Sampai kepadaku bahwa jembatan itu lebih tipis daripada sya'ar rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian kalau ada orang mengatakan bagaimana mungkin menyeberangi jalan yang seperti itu? Ini mungkin kalau kita kaitkan dengan kata beliau, ada orang-orang yang memikirkannya dalam urusan dunia, mengaitkannya dengan dunia.
bahasa Jawa seandainya kita membuat premisi juga bisa operasi oleh orang mungkin di situ. Lebih jadi punya beri rambut, nama orang di bawah bisa ada beliau begitu. Seandainya yang mengatakan begitu, maka kita katakan umurul akhirat tidak tuqasu bil dunia. Perkara akhirat, perkara baik, perkara yang terjadi di hari kiamat tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadirun. Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Wala nadri kaifa ya'muru, kita tidak tahu bagaimana caranya. Hal yajtami'una jami'an fi hadha at-tariq aw wahidan ba'da wahid. Kita tidak tahu apakah semuanya berkumpul sekali jalan atau satu persatu. Ya. Ya jelas bahwa masalah kaum dalam masalah syirak adalah sesuatu yang ada, yang harus dipercayai, yang harus diimani. Sebutkan dalam banyak hadis. Kemudian manusia melewatinya seperti apa? Qala yamurun nasu ala qadri amalihim. Manusia melewatinya sesuai kadar amalnya. Faminhum man yamurru kalamhi basar. Di antara mereka ada yang lewat seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru kalbarqi. Sebagian dari mereka ada yang lewat dengan keadaan kalbarqi seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih. Sebagian dari mereka ada yang berjalan melewatinya seperti angin. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad. Di antara mereka ada yang berjalan di atasnya melewatinya seperti kuda yang kencang larinya. Wa minhum man ya'du adwa. Di antara mereka ada yang lari. Wa minhum man yamurru kalkabilin, seperti kecepatan unta. Wa minhum man ya'du adwa, sebagai ada yang lari. Wa minhum man yamshi masya, sebagai dari mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yashahu zahfa, ada yang berangkat. Wa minhum man yukhṭafu khatafan, di antara mereka ada yang tercabik-cabik. Wa yulqa fi jahannam, kemudian dilemparkan ke dalam jahannam. Fa innal jisra 'alaihi kalani taqta'un nasu bi'amalihim. Karena di jembatan tersebut ada kaitan-kaitan yang menyambar manusia dengan sebab amal mereka. Tentunya dipahami bahwa yang dilempar itu ya adalah orang-orang yang banyak maksiatnya, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sama dengan orang-orang kafir. Hanya saja tingkatan azabnya berbeda. Yang berbeda azabnya berbeda. Baik. Dan kata para ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang beriman di neraka dia akan mendapatkan dingin. Dan mereka, ya, sebagaimana api yang di Ibrahim dijadikan dingin. Tetapi mereka tidak begitu. Yang masuk dalam neraka tetap mendapatkan siksanya, panasnya, sempitnya, makanannya dan lain-lain. Hanya saja ada beberapa yang dikecualikan. Seperti pada masalah a'dha'us sujud, ya, anggota sujud tidak disentuh api neraka. Sebagaimana tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, itu riwayat Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bukhari Muslim, yaitu apa? Jika hidung, dua telapak tangan dan dua lutut terakhir adalah ujung-ujung kaki, ini tidak disentuh oleh api neraka. Andai kata masuk dalam ini, dan tentunya kita berusaha untuk tidak masuk, ya, berusaha untuk tidak masuk ke dalamnya dengan kita bersemangat. Dan tentunya ini kata para ulama, ya,
Kecepatan ini menunjukkan betapa manusia berbeda-beda tingkat amal. Ada yang sangat cepat dalam beramal kebaikan, tidak menunda apa-apa. Ada yang agak melambat sedikit, ada yang lambat, ada yang lambat sekali. Kata para ulama rahimahullah taala. Dan semua ini untuk melewatinya. Dan ini disebut dalam Al-Quran tentang dalilnya. Allah adalah wa in minkum illa wa'ala kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada dari kalian kecuali akan mendatangi jahannam. Hal tersebut adalah sesuatu yang dipastikan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, "Faman marra 'ala as-sirati dakhala al-jannah." Siapa yang telah melewati sirat, maka dia masuk ke dalam surga karena dia telah selamat. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada sirat yang dibentangkan di atas jahanam tersebut, dan beriman kepada tata cara manusia yang melewatinya sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Namun ternyata di sana ada orang yang mengingkarinya. Allah Jabbar dari kalangan Mu'tazilah, ya, dan beberapa pengikut yang banyak. Kata beliau itu bukan sirat, ya, mereka mengingkarinya. Dan ini tentunya ucapan yang batil, mengingkari nas-nas yang sahih tanpa dalil yang jelas, ya, tanpa ada keterangan yang jelas dan jelas yang mengingkari hadis-hadis yang sahih tersebut. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita beriman kepada haud dan beriman kepada sirat. Kewajiban kita bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita untuk beriman dengan yang sahih dari beliau. Tidak perlu untuk pertanyakan bagaimana, apalagi kaitannya hal-hal baru. Karena sebagaimana telah kita sampaikan di pelajaran yang lalu, hal baik atau sesuatu apapun itu akan diketahui tata caranya dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah kita lihat sendiri. Yang kedua adalah disifatkan oleh orang yang pernah melihat. Sementara ya, kita belum pernah melihat. Dan sifat-sifat yang ada dari Rasulullah SAW itu yang kita imani. Ada pun yang tidak pernah dikabarkan kepada kita, kita tidak tahu, kita beriman secara global dan Islam itu sahih dari beliau SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendatangi kaum beliau dan meminum darinya. Jangan sampai kita termasuk orang yang datang kemudian diusir darinya, waliyadzubillah. yakni dengan kita senantiasa ikut di dalam syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang beliau bawa, menerimanya dengan lapang dada, menjalankannya dengan bersegera. Dan ini cara kita minum dari haud tersebut. Adapun kalau kita menggunakan menambah dan mengurangi, memilih jalan yang lain, sumber yang lain selain sumber dari Rasulullah SAW, maka siap-siap pada diri kita masing-masing untuk kita terhalang dari kebaikan di saat kita sangat membutuhkannya. Ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan, semua tenggelam dengan keringat masing-masing, tentunya membutuhkan bantuan di antara bantuan tersebut dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ingin tentunya untuk diusir darinya, maka jangan mengada-ada dalam masalah agama, jangan pilih jalan yang lain. Dan
kita berlindung senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang buruk tersebut. Begitu juga kita berharap dan berdoa senantiasa agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sirat. Dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Di mana disebutkan dalam hadis tadi yang kita baca, sebelum bisa bermacam-macam cara melewatinya. Ada yang seperti pandangan mata itu sifatnya Masya Allah. Ya, mungkin belum ada bandingannya dengan kecepatan saat itu. Ya, yang seperti disebutkan bahwa kecepatan ini, ya, pernah ada yang hari ini ketika di zaman Nabi Sulaiman. Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum pandanganmu kembali sudah datang singgasana Bilqis. Ya, kecepatannya bisa kita tadi ini. Adapun yang lain Allah a'lam. Atau mungkin layar handphone sudah bisa. Kamera juga bisa cepat ini. Baik, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ada yang seperti kilat. Kilat itu ada jeda, ada waktunya. Ya. Ada yang seperti angin juga cepat. Ya, dan ada yang bukan karena angin yang cepat, pesawat tidak akan terbang. Ya, karena angin bisa dicepatkan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang seperti kuda yang lari cepat, ada yang seperti onta, ada yang seperti berlari. Itu tergantung. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bukan sing-sing sholat. Bukan. Sing-sing sholat itu bagaimana? Ya, monggo mau santai seperti apa seperti itu sholat. Monggo mau maksiat apa pun ada. Kata mereka dia bilang, sing-sing isi sholat. Fastabiqul khairat, anjuran dalam agama. Berlomba, cepat-cepatlah. Wasari'u fastabiqul khairat. Berarti kebaikan apapun kalau ada segera. Waktunya sholat kalau ada yang butuh kita kasih. Waktunya kita sholat ada datang bangun. Waktunya untuk menjawab ada kita jawab. Waktunya untuk apapun kebaikan yang waktu itu datang ada juga kita segera. Dengan itu, ya, cerminan kita nanti di surau. Di dalam mereka ada yang mengangkat. Bahkan ada yang kesambar oleh pemain-pemain tersebut. Ini dengan amal di dunia. Kalau di antara kita ada yang pernah merasa ada yang ingin berbuat baik, tapi terus dikalahkan oleh hawa nafsunya, tidak jadi dan tidak jadi. Jangan-jangan kita di hari kiamat nanti juga yang sama. Ingin kita berani jahatkan tersebut karena ngerinya sesuatu yang kita lewati di atasnya tersebut. Tapi kemudian ternyata hawa nafsu dan lain-lain kita tersambar. Sadar kita atau tidak sampai akhirnya akan berubah ya demikian. Allah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Semoga menambah iman dan takwa kepada Allah. Karena kita takut kepadanya dan memotivasi untuk beramal bercepat-cepat, bukan yang penting dan yang penting ada yang dengan keinginan kita untuk terus berlihat di dunia sebentar. Ya, yang kemarin bermain sama kita sekarang tidak ada. Ini kemarin kita lihat masih dengan motornya sekarang sudah meninggal. Lalu kita merasa kita selamat. Dari mana kita berpikir seperti itu? Ruginya yang kita disebut. Allahumma amin. Ya Allah, selamatkan kita dari dunia orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan di ibadah masyarakat dan berikan kepada kami kebutuhan dan kebutuhan minum dari pertanyaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kami jadikan sebagai orang-orang yang mahrumin, yang terhalang. Ya Allah, selamatkan kami saat dalam sirat sebagaimana yang Engkau
berikan kepada kami anugerah di dunia ini untuk menjalani syariat-Mu, maka berikan untuk melewati syariat-Mu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.